Sebelum mulai, gua mau kasih tahu kalian bahwa film ini diangkat dari kisah nyata seorang komika ternama, yaitu Dodit Mulyanto. Ya, ternyata di balik jiwa komediannya, beliau memiliki sejarah kelam yang cukup mengerikan. Maka dari itu, gua harap kalian simak terus video ini sampai habis, dengan harapan kalian bisa ambil pelajaran dari film ini. Dan inilah alur cerita film Rumah Dinas Bapak. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Film diawali dengan memperlihatkan Dodit dewasa yang sedang mengunjungi bekas rumah dinas bapaknya dahulu. Ya, sama seperti dahulu, rumah ini masih sering dikerumuni oleh cicak. Masih aja banyak cicak di sini. Untung bukan tokek. Tokek itu juga semacam cicak sih, tapi lebih premium. Ini film horor loh, tolong hargai saya. Scene pun berpindah flashback ke masa kecil Dodit di tahun 1990. Terlihat Dodit yang sedang mengintip teman-temannya main Tamiya, sementara dia cuma bisa nyengor karena nggak punya Tamiya. Ini cerita tentang masa kecilku, tapi itu bukan aku. Nah, itu baru aku. Diketahui Dodit tinggal bersama keluarganya, yang mana di dalamnya ada Lis, kakaknya Dodit, Dewo, kakak iparnya Dodit, Bu Joko, ibunya Dodit, dan juga Pak Joko, bapaknya Dodit. Malam itu, Pak Joko yang merupakan polisi hutan menyampaikan bahwa dia akan pindah dinas ke daerah Mantren supaya bisa naik pangkat. Dan tentu saja semua keluarganya harus ikut. Bulan depan kita akan pindah ke Mantren. Bapak akan ditugaskan selama setahun untuk naik golongan. Lis, Dewo, Ibu, semua ikut. Dodit, kamu pindah sekolah. Mendengar itu, Dodit pun menolak untuk pindah. Ibu pun merayu Dodit agar tidak ngambek dan berjanji akan membelikan Dodit Tamiya jika bapaknya sudah naik pangkat dan naik gaji di tempat dinasnya yang baru. Kalau masih soal Tamiya, Bu bisa janji beliin kamu Tamiya seperti teman-teman. Ngono loh, mesem. 1 bulan kemudian, mereka pun akhirnya pindah. Dodit berangkat naik motor bareng ibu bapaknya, sementara Lis berangkat bareng suaminya menaiki mobil pick-up pengangkut barang. Wow, ketemu di sana ya? Nggih, Pak. Ketika memasuki hutan, tiba-tiba motor Pak Joko mogok. Dan mau tak mau, mereka pun harus mendorongnya. Contoh naik sih. Tanpa sadar mereka melewati daerah pemakaman. Dan di sini Bu Joko melihat sesosok makhluk aneh di atas pohon. Ning wit apa, Pak? Ketek, butuh apa-apa. Ketek kok ngono? Meneng cangkemmu. Mereka pun sampai rumah dinas bapak yang baru di jam 9 malam. Dodit dan Lis tiba-tiba terkejut saat mengetahui di samping rumah dinas bapak yang baru ada bangunan bekas penjara. Serem Yudit. Ini penjara nih. Tak lama kemudian, datanglah 2 orang pemuda bernama Sugeng dan Kasno, yang mana ternyata mereka adalah anak buah Pak Joko yang baru di kampung ini. Selamat malam, Pak, Bu. Malam. Oh iya, saya Sugeng. Niki Kasno, anak baru. Kami berdua yang akan jadi anak buah jenengan selama di sini. Kalian ini asli dari mana? Kami dari tadi, Bu. Setelah berkenalan, mereka berniat untuk hendak pulang. Ya sudah, kami langsung pamit saja, nggih. Namun di sini Bu Joko melarangnya dan menyuruh mereka berdua untuk menginap di sini saja karena malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Ya wis nginep wae. Malam Jumat Kliwon loh. Oh, serem loh. Berbeda lagi dengan Pak Joko yang malah mengajak mereka untuk patroli di hutan. Yaudah ayo, sekalian kita ngecek pos. Yowis, aku tak siap-siap sih. Ketika Lis sedang istirahat, tiba-tiba dia kejatuhan cicak. Karena ketakutan, Lis pun menyuruh Dewo suaminya untuk membuang cicak tersebut. Itu cicak, Bu.
Sementara itu di pendopo sebelah, tepat di samping penjara, terlihat Sugeng dan Kasno yang sedang ingin beristirahat karena ternyata mereka disuruh pulang duluan oleh Pak Joko. Kira-kira Pak Joko lagi apa ya Mas di pos? Gak usah mbok pikir Bapak. Bagian Bapak udah besar kok. Di tengah malam, Dodit dan ibunya mendengar suara yang aneh dari arah penjara dan mereka pun berinisiatif untuk mengeceknya. Ono suara, Bu. Ibu keluar dulu ngecek. Aku ikut, Bu. Ternyata bukan cuman mereka, tetapi Sugeng dan Kasno juga mendengar suara aneh itu. Udah tak bilangin Tono, rumah ini serem loh. Sugeng yang ketakutan menyuruh Kasno untuk mengeceknya dengan alibi nama Kasno dalam bahasa Jawa berarti pemberani. Maka Kasno juga harus berani sesuai dengan namanya. Mas Sugeng aja kelihatan gak berani, apalagi Kasno. Kamu ngerti nggak arti Kasno dalam bahasa Jawa kuno? Kas, pembe, no, rani. Kasno, pembe, rani. Dan benar saja, setelah mendengar itu, Kasno pun jadi termotivasi untuk mengecek penjara itu. Pas hitungan ketiga, kita cek sama-sama biar Kasno yang di depan. Dan ketika mereka mengeceknya, Ibu, Kasno. Aman Bu? tak lama kemudian Pak Joko pun datang. Ada apa, Bu? Gak apa-apa. Bisa ya? Sementara Kasno marah pada Sugeng karena malah ngumpet di dalam. Tadi aja nggak ikut keluar. Aman-aman. Lah aku lah yo ngecek yang di dalam juga Tono. Dengar gak kamu? Mari kusen jati semua loh ini. Hari pun berganti pagi. Ketika Pak Joko, Dewo, Sugeng dan Kasno berangkat kerja, tiba-tiba seorang pria bernama Mbah Slamet datang mengantar minyak ke rumah ini. Sugeng enjang. Kula mau nganter minyak. Di saat Lis memberikan uang untuk membayar minyak itu, Mbah Slamet pun bertanya apakah yang mereka rasakan saat tinggal di rumah ini, karena ternyata rumah ini adalah rumah angker. Tinggal di sini gimana? Loh. Gak tahu toh rumah ini serem. Mbah Slamet juga mengatakan bahwa dahulu di tempat ini banyak orang yang meninggal karena rumah ini dulunya adalah tempat para Belandong atau pencuri kayu ditahan oleh pihak Belanda. Di sini itu banyak yang meninggal. Zaman London, Belandong itu puluhan. Namun tiba-tiba saja Pak Joko pun balik lagi ke rumah dan meminta Mbah Slamet untuk tidak cerita yang aneh-aneh. Ngapunten nggih, Mbah. Ampun ngendikan aneh-aneh nggih. Nanti keluarga saya takut. Istrinya pun bertanya kenapa bapak balik lagi ke rumah. Dan ternyata semua itu karena singletnya Pak Joko ketinggalan. Kok balik? Singlet Bapak ketinggalan. Soalnya kalau nggak pakai, pas merayap di hutan itu loh, pentil Bapak gatel. Di sore harinya, ketika Lis sedang mengangkat jemuran, tiba-tiba dia mendapati tepak tangan di kainnya dan juga mendengar suara seperti ini. Karena penasaran, Lis pun mencoba menyelidiki sumber suara itu. Betul Lis. Ayo masuk. Semenjak hari itu, kejadian-kejadian aneh pun mulai mereka rasakan. Apalagi di hari Kamis Wage atau lebih tepatnya pada malam Jumat Kliwon. Pernah ketika pulang sekolah, saat melewati kuburan yang mengerikan, Dodit berusaha menguatkan dirinya. Namun, tanpa sengaja, dia malah tercegat oleh rombongan pembawa keranda. Rasa takut ini ternyata bukan hanya menyelimuti keluarga Pak Joko, tetapi juga anak buah Pak Joko.
Bahkan mereka sampai tidak berani menyimpan alat pertanian di dalam gudang. Sweet no. Ayo mas. Aku menang. 3 kali no. Aku menang. Aku menang. Dalam sweet Jawa, yang menang yang berangkat. Nah, yang bentar. Di malam harinya, Ibu dan Lis pun mulai mengeluh atas teror demit yang mereka alami. Namun di sini Pak Joko malah tidak percaya. Tenan, Pak. Lis ngalamin sendiri. Percaya kok sama dongeng angker anak-anak dan Mbah Slamet. Percaya ben wae, nanti paling kualat. Sama hantu kok kualat. Di keesokan harinya, Pak Joko pun bertemu dengan aparat desa untuk melaporkan hasil kerjanya. Semoga ekosistem kita semakin lebih baik. Insya Allah, hutan kita jadi lebih aman. Saat itu terlihat juga Sugeng yang datang menimbrung setelah habis kencing sembarangan. Seperti ini. Mas Sugeng pipis sembarangan ya, Mas? Dan benar saja, gara-gara kencing sembarangan di hutan, tiba-tiba saja Sugeng kesurupan. Astagfirullahaladzim, Mas Sugeng. Sampai Kristen. Tuhan Yesus. Pak. Karena Mbah Slamet jauh, Kasno pun langsung ambil inisiatif untuk menyadarkan Sugeng. Ya, mungkin sekalian balas dendam. Mati iki koyo nek. Singkatnya Sugeng pun sadar lalu diobati oleh Kasno dan juga Lis. Sementara Pak Joko dan Bu Joko terlihat bertengkar karena Bu Joko minta pulang. Loh, Bapak kan lihat sendiri tadi kejadiannya kayak gimana. Dodit isih cilik, Lis ki lagi meteng. Meski begitu, Mbak Joko tetap bersikukuh tinggal di sini karena ini adalah tugas dari perusahaan. Bapak itu tugas, nggak bisa main pulang gitu aja karena takut. Dodit pun berusaha menenangkan ibunya yang sedang bersedih. Dan tak lupa dia juga mengingatkan ibunya tentang janji beliau beli Tamiya. Ibu nggak apa-apa kan? Oh, boleh. Ibu gak lupa kan mau beliin Tamiyo? Ibu nggak lupa kok. Kenapa rasanya sesulit ini? Aku loh, cuma pengen punya Tamiyo. Keluargaku emang gak wajar. Di sore harinya sebelum pulang, Kasno pun memastikan lagi bahwa Sugeng sama sekali tidak ingat apa-apa. Dan ternyata Sugeng memang tidak ingat apa-apa. Bahkan dia tidak tahu penyebab wajahnya menjadi bonyok. Kayak ingat apa-apa aku. Tenan no. Tahu-tahu ya udah kayak gini ini. Tak lama kemudian Dodit pun datang memanggil Sugeng dengan sebutan Pak D. Pak D! Dan karena merasa masih muda, Sugeng pun melarang Dodit untuk memanggilnya Pak D. Manggilnya nggak usah pakai Pak D no. Ketuaan. Ya Sugeng. Nah itu kemudaan. Panggilnya Mas Sugeng aja. Di sini Dodit pun meminta mereka berdua untuk menemaninya ke rumah Mbah Slamet. Karena Dodit penasaran tentang asal-usul rumah ini. Anterin aku ke tempat Mbah Slamet. Singkatnya mereka pun sampai di rumah Mbah Slamet. Dodit langsung bertanya mengenai sejarah rumah dinas Bapak. Dan karena susah ngomong, Sugeng pun berinisiatif memberikan Mbah Slamet sigaret begu supaya enak ceritanya. Gak apa-apa Mbah, kasih tahu aja. Biar enak ceritanya Mbah. Sambil menghisap sigaret begu, Mbah Slamet pun menceritakan sejarah rumah itu di zaman Belanda. Ya, ternyata dulu ada wanita pribumi bernama Mimin yang diperkaos oleh orang Belanda yang sudah beristri. Ada gadis pribumi yang dihamili oleh laki-laki Londo yang sudah beristri. Namanya Rukmini Mimin. Kehamilannya diketahui oleh istri orang Belanda itu. Hingga akhirnya wanita pribumi itu dikurung di penjara yang berada di samping rumah dinas bapaknya Dodit. Diketahui oleh istrinya si Londo. Lalu Mimin dipenjara di rumah dinas bapak. Tidak ada satu orang pun yang diperbolehkan untuk menjenguk Mimin, bahkan laki-laki yang mencintai Mimin. Dan karena terlalu lama di penjara, akhirnya Mimin pun koid bersama anaknya di malam Jumat Kliwon. Termasuk laki-laki yang mencintainya. Dia melahirkan bayinya, keduanya meninggal.
malam Jumat Kliwon. Dan dengan randomnya, si Kasno malah bertanya si Mimin meninggal bulan apa mbah? Karena siapa tahu mereka punya bintang yang sama, yaitu Libra Pahing. Bulan apa, Mbah? Pertanyaanmu ini penting apa, Tono? Siapa tahu sama kayak Kasno, Mas. Libra. Aku Libra Kliwon. Pantesan kita itu akur, nggak pernah berantem ya. Kasno Libra Pahing, Mas. Hari pun berganti. Ketika sedang jaga malam, terlihat Sugeng yang hendak mengambil minuman. Namun, tanpa diduga, ketika Sugeng mengambil botol air minum itu, melihat Sugeng yang histeris, Kasno pun mengira bahwa Sugeng kesurupan. Namun Sugeng langsung menyangkalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Dewo, kayaknya Mas Sugeng juga non-muslim. Itu saya kesurupan. Aku muslim. Allahu Akbar. Karena masih tidak percaya, Pak Joko pun menyuruh Kasno untuk memencet jempol Sugeng. Pencet jempolnya. Jempol sikil goblok. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Lis yang sedang melahirkan namun dibantu oleh... Ternyata itu hanyalah mimpi. Namun tiba-tiba... Keesokan harinya, karena semakin mencekam, Bu Joko pun mulai bertindak dengan meminta bantuan Sugeng dan Kasno untuk memasang bambu kuning di sekitar rumah. Pasang di seputaran rumah ya. Dan tak lupa, bersama Dodit dia juga menaburkan garam ke seluruh area rumah. Ketika pulang sekolah, Dodit mendapati orang tuanya yang sedang ribut. Aku mulai karo anak-anak, nek bapak gak gelem gak apa-apa. Pokoknya aku arep mulai. Karena tidak mau adiknya sedih, Lis pun mengajak Dodit pergi jalan-jalan daripada harus mendengar orang tua mereka yang sedang ribut. Duluan ayo, Dit. Lis pun mengajak Dodit ke tengah hutan untuk menenangkan pikiran. Gara-gara aku gak bisa pulang ke rumah. Namun anehnya, di waktu yang bersamaan ada Lis lain juga yang baru pulang ke rumah dan merapikan tas sekolahnya Dodit. Dit, malah ditinggal. Kembali ke Dodit yang jalan-jalan di hutan bersama kakaknya. Di sini, Dodit mulai merasa curiga dengan kakaknya yang tidak pernah bicara. Dan benar saja. Mbak, Hari pun sudah larut malam. Keluarga Dodit terutama ibu terlihat cemas karena Dodit tidak kunjung pulang. Rung mulai anake, nanti ah mene loh. Karena sudah tak kuat menunggu, akhirnya Pak Joko pun memutuskan untuk mencari Dodit di hutan bersama anak buahnya. Biar bapak nyari di hutan sama anak-anak. Ayo kabeh. Bersama dengan Sugeng, Pak Joko menerabas hutan sambil memanggil nama Dodit. Sementara Dewo dan Kasno mendatangi Mbah Slamet untuk meminta bantuan. Yang nyulek itu bukan manusia. Di sisi lain, terlihat Dodit yang sudah nyasar sampai ke kuburan. Dan tanpa sengaja, dia mendengar sebuah tembang Jawa dari sesosok makhluk astral di atas pohon. Kamu tuh ngopo di sini? Ayo pulang. Kamu dicari-cari orang banyak. Di sini Mbah Slamet pun memberikan sebuah jimat dengan dalih untuk kenang-kenangan dan juga meminta Dodit agar tidak menceritakan apapun yang dia lihat di tempat ini kepada orang-orang. Mbah kasih kenang-kenangan. Apapun yang kamu lihat, jangan cerita sama siapa-siapa. Kembali ke rumah Dodit yang saat itu Pak Joko sudah berhenti mencari dan hal itu membuat ibu semakin sedih. Golek kesempatan nih bapak no. Namun tiba-tiba Dodit pun muncul. Ya, kalau lagi. Dan sesuai dengan janjinya pada Mbah Slamet, Dodit pun tidak menceritakan apa-apa yang dia dengar dan dia lihat. Kamu di kemana aja? Kamu
Kamu tuh gak apa-apa tuh. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Lis merasa ingin melahirkan dan sekeluarga pun jadi panik mencari bidan. Loh, ini pecah air ketuban iki loh. Panggil bidan, panggil bidan. Ayo, ayo. Syukurnya bayi tersebut berhasil merojol dengan selamat. Namun di sini Lis malah sambat dan mengeluh susahnya menjadi ibu sekaligus istri. Jadi ibu harus begitu, jadi istri harus begini. Capek Bu jadi perempuan. Sementara itu Pak Joko begitu gembira dengan kelahiran cucunya yang menurutnya terlihat begitu ganteng. Ganteng nih, putune kakung. Perempuan Pak. Di tengah kebahagiaan itu, tanpa mereka sadari, ternyata hari ini adalah hari Kamis Wage, yang berarti nanti malam adalah malam Jumat Kliwon. Dan benar saja, ketika malam tiba, terdengar anaknya Lis yang terus-terusan rewel hingga membuat Dodit terbangun. Sebagai om yang baik, Dodit pun hendak menenangkan keponakannya itu. Di tempat lain, terlihat Pak Joko dan timnya yang sedang berjaga di hutan. Namun karena hendak hujan, Pak Joko pun memutuskan untuk pulang. Yus, kita pulang dulu aja ngecek rumah. Nanti kalau ada apa-apa, baru tak Mari Pak. Oh, coy. Kembali ke Lis yang sedang tertidur. Tiba-tiba saja kamarnya dihujani oleh banyak cicak. Untungnya Dewo dan Pak Joko segera datang dan langsung membasmi cicak-cicak itu. Suasana pun semakin mencekam karena tiba-tiba saja mati lampu. Pak Joko pun berinisiatif untuk mengambil lilin yang ada di dapur. Biar bapak yang nyalain. Dodit, nyapa melu bapak? Aku karo ibu. Lah kok gondrong? Lis yo. Duduk Pak. Setelah lilinnya nyala, ibu pun menyuruh Lis untuk mengambil anaknya di kamar yang sedang menangis. Anakmu, Lis? Hilangnya anak Lis benar-benar membuat satu keluarga panik. Di tengah kepanikan ini, dengan inisiatif Dodit mencari ponakannya di ruangan lain. Sementara Pak Joko memutuskan memanggil anak buahnya untuk mencari cucunya. Ayo Bang, malah aku Bang. Kembali ke Dodit yang masih mencari keponakannya di sekitar rumah. Di waktu yang bersamaan, Dewo pun meminta bantuan warga untuk mencari anaknya. Saya hilang Pak. Saya minta tolong dicari. Sementara Pak Joko datang ke rumah Kasno dan juga Sugeng. Ada apa Pak kesini malam-malam? Cucu saya hilang. Kasno pun lantas mengajak Sugeng untuk membantu Pak Joko untuk mencari cucunya yang hilang. Namun, Sugeng yang tak tahu ada Pak Joko di sana malah berkata seperti ini. Bangun Mas, kita dipanggil Pak Joko. Cucunya hilang. Ngurusin keluarganya Pak Joko ada aja loh. Ibu Rayu udah bilang tuh kemarin. Rumah ini angker. Pak Joko nggak mau percaya toh? Ngeyel Bapak Ibu. Lama-lama lah habis itu keluarganya. Dan kontan saja kata-kata jujur Sugeng itu benar-benar menampar hati Pak Joko. Di saat Sugeng tahu Pak Joko ada di situ, tiba-tiba saja Sugeng berubah jadi orang yang peduli. Ya udah Pak Joko, sama Kasno aja. Ya no, keadaan genting loh ini loh. Ngomong-ngomong gak jelas toh. Yang hilang ki cucu, bukan gunting kuku. Mari Pak, saya bantu Pak, mari. Dan mereka pun langsung bergerak mencari cucu Pak Joko. Saya sama Kasno aja. Pak, malah aku iki yang dipecat nih. Bersama warga mereka pun mencari cucu Pak Joko sampai ke tengah hutan, meskipun sambil hujan-hujanan.
Namun, setelah sekian lama mencari, hasilnya tetap nihil dan anak itu tidak diketemukan. Di tengah kesedihan ini, Dodit teringat akan jimatnya. Dan dari sinilah keluarga ini akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Mbah Slamet. Saya minta tolong, Mbah. Saya minta tolong. Di depan keluarganya Dodit, Mbah Slamet pun akan memulai usahanya. Namun sebelumnya dengan rendah hati, Mbah Slamet mengingatkan bahwa ilmu dia masih terbatas. Kemampuan spiritual saya terbatas. Mbah Slamet pun memulai ritualnya dan memasuki dimensi alam gaib. Niat ingsun. Dia berusaha mencari Mimin, hingga akhirnya dia bertemu Mimin di dalam penjara. Di dalam penjara ini, Mimin pun bercerita betapa menyedihkannya kehidupan dia di dunia. Cici-cicine mau tresno karo aku, malah ngelarani aku. Ibu bakal ngusahake awake dhewe. Sabar yo nak, yang ngececak. Padha orang aja nih, pas dhewe sih urip. Dan Mimin pun langsung mengusir Mbah Slamet. Mbah Slamet pun kembali tersadar. Lalu dia meminta keluarga Dodit untuk memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Kita serahkan sama yang di atas. Dan tiba-tiba saja, Ada yang denger gak? tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara bayi dari luar. Namun ketika mereka ingin keluar, dan di tengah kekacauan ini, Mbah Slamet pun berusaha berkomunikasi dengan Mimin, ditemani oleh Kasno dan juga Sugeng. Mimin, dunyamu wis beda. Eling. Ayo balik no. Ojo ngrusuhi sing urip. Namun tiba-tiba Balik no bayine ya. Ojo ngrusuhi keluarga iki. Mbah. Kasno pun bingung kenapa dia ada di hutan. Dan dia berusaha memanggil teman-temannya. Mas Sugeng. Pak Joko. Begitu juga dengan Sugeng yang ternyata ada di kuburan. Dia berusaha memanggil teman-temannya, namun tak ada satu orang pun yang menjawab. Mbah Slamet. Kasno. Tanpa sengaja, dia malah menginjak rambut panjang di bawah tanah. Sementara itu, Pak Joko dan Dewo masih berusaha membuka paksa pintu rumahnya. Syukurnya mereka berhasil membuka pintu itu dan langsung mencari sumber suara cucunya Pak Joko. Pak Joko pun berhasil menemukan sumber suara itu yang ternyata ada di dalam gudang perkakas. Wah, ini wow. Namun ketika ingin membukanya, tiba-tiba alhasil Dodit dan ibunya pun mengambil alih dengan membuka pintu itu menggunakan kampak. Syukurnya pintu itu berhasil dibuka dan cucunya pun berhasil diselamatkan. Sementara itu, di tempat lain Mbah Slamet dan Kusno sedang berusaha membangunkan Sugeng. Bangun mas. Ngitang. Dan sebelum pergi dari kuburan, Mbah Slamet pun berpamitan pada sosok gaib penunggu kuburan yang ternyata adalah mbah buyutnya Mbah Slamet. Mbah Buyut rikalanipun gesang. Nyuwun pangapunten bareng Mbah Buyut. Keesokan harinya,
Mbah Slamet pun menceritakan sejarah Mimin pada Pak Joko dan dia juga mengatakan bahwa Mimin tidak akan bisa pergi dari sini karena dia sudah menjadi satu dengan rumah ini. Karena arwahnya itu sudah nyatu dengan rumah. Sementara itu ketika sedang menjemur, tiba-tiba saja Lis mengucapkan terima kasih pada ibunya karena sudah mengajarinya cara menjadi ibu yang baik. Udah ajarin Lis jadi ibu yang baik. Matur suwun. Keesokan harinya, keluarga Pak Joko pun memutuskan untuk pindah dari rumah ini. Bajunya adik udah semua toh? Beres kabeh, Mas. Sugeng dan Kasno pun meminta maaf pada Pak Joko jika selama ini mereka sering berbuat salah. Saya juga minta maaf kalau selama ini saya ada salah sama keluarga Bapak. Nggak apa-apa. Wong keluargaku juga sering hilang kok. Kemarin itu saya cuma bercanda loh. Jangan begitu toh Pak. Dan sebelum pergi, Bu Joko pun memberi nasihat pada Sugeng seperti ini. Kasno kemarin mukul itu supaya kamu cepat sadar dari kesurupan. Dimaafkan nggih, Geng? Ya. Dan film pun tamat. Begitulah pengalaman setahun tinggal di rumah dinas Bapak. Nggak takut sama yang namanya hantu-hantu gitu. Makanya sekarang aku jadi orang yang pemberani. Nggak level. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana? Seru nggak? By the way, kalian suka nggak sih guys film horor komedi seperti ini? Mau nggak kalau gua buatin lagi alur film horor komedi kayak gini? Kasih tahu gua di kolom komentar ya. Kalau ada 2000 orang aja yang mau dibikinin alur film horor kayak gini, horor komedi kayak gini, insya Allah bakal gua buatin deh. Kasih tau gue ya guys ya. Baiklah teman-teman, semoga ada banyak pelajaran yang bisa kalian dapat dari film ini ya. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa juga sih. Kayaknya sampai sini dulu aja perjumpaan kita kali ini guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. And then masih bersama gua Ren. Ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye.